Baim Wong membatalkan niatnya untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week ke hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat sebagai HAKI. Hal ini ia umumkan secara terbuka di akun pribadi Instagramnya dalam video berdurasi 3 menit. Kira-kira kenapa ya Baim Wong tidak melanjutkan untuk mendaftarkan CFW ke HAKI? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Pada tanggal 20 Juli 2022 lalu, PT Tiger Wong Entertainment yang dimiliki oleh Baim Wong tercatat mengajukan permohonan kekayaan intelektual untuk merek Citayam Fashion Week atau disingkat menjadi CFW. Baim Wong mendaftarkan CFW di kode kelas 41. Kode 41 ini diperuntukkan untuk jenis barang atau jasa yang meliputi pemilihan kontes mengenai kesenian, kebudayaan dan pendidikan, fashion show, dan lain sebagainya. Tindakan yang dilakukan Baim Wong menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat luas, dari media, selebriti, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan beberapa orang pemerintahan pun turut mengkritik apa yang dilakukan Baim Wong. Julukan Citayam Fashion Week sendiri tercipta dari seorang kreator di platform TikTok, di mana ia mengunggah konten memperlihatkan outfit para remaja yang berseliweran di daerah Duku Atas dan sekitarnya. Di sisi lain ada beberapa ikon remaja seperti Bonge, JJ, dan Kurma yang membuat fenomena di daerah Duku Atas ini menjadi semakin viral. Atas dasar itu, masyarakat tidak setuju jika Citayam Fashion Week dipatenkan menjadi hak milik Baim Wong karena tren itu bukan diciptakan oleh Baim Wong. Jadi, sebagian besar masyarakat menilai Baim Wong tidak semestinya mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek yang akan ia gunakan dalam perusahaannya. Karena awalnya terbentuk Citayam Fashion Week bukan ide dari Baim Wong, melainkan remaja-remaja pinggiran Jakarta termasuk Citayam yang sering berkumpul di kawasan Duku Atas yang kemudian istilahnya dipopulerkan oleh konten kreator TikTok. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa, para pejabat pemerintahan pun ikut turut memberikan komentar. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, membuat pernyataan lewat postingan akun Instagramnya terkait tindakan Baim Wong untuk mendaftarkan CFW ke HAKI. Ia merasa bahwa tidak semua hal harus dilihat dari segi komersil. Menurutnya, CFW adalah fenomena yang natural adanya, tidak perlu dibuat menjadi legal, dan biarkan CFW menjadi fashion street yang tetap berada di jalanan. Selain Ridwan Kamil, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni juga menyampaikan pendapat terkait hal ini. Ia menyatakan bahwa Kemenkumham menolak klaim Citayam Fashion Week oleh Baim Wong. Menurut Saroni, ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan PDKI dalam menerima maupun menolak pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai brand. Salah satu yang jadi bahan pertimbangan adalah nama Citayam menurutnya akan sulit jika didaftarkan ke HAKI. Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda juga menyoroti aksi Baim Wong yang mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Kemenkumham. Huda mengaku prihatin karena di tengah-tengah kepolosan dan spontanitas anak-anak Citayam terjadi penyerobotan seperti yang dilakukan Baim Wong. Anggota DPR fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman juga memberikan komentar yang mirip-mirip seperti komentar Huda terkait hal yang dilakukan oleh Baim Wong. Maman menyebut langkah Baim Wong tidak etis. Ia menyebut anak-anak Citayam yang mempelopori munculnya istilah Citayam Fashion Week masih polos, dan dengan kepolosan mereka lah yang membuat komunitas tersebut menjadi viral. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menanggapi hal yang dilakukan Baim Wong. Ia mengatakan bahwa sejak awal julukan Citayam Fashion Week ini milik publik, bukan perseorangan. Seharusnya tidak boleh ada yang mengklaim hal ini menjadi milik pribadi. Riza juga menegaskan pihaknya tidak pernah menghubungi Baim Wong ataupun pihak PT Tiger Wong untuk membatalkan pendaftaran merek itu. Riza berpendapat pemberdayaan para remaja yang berkreasi dalam Citayam Fashion Week bisa dilakukan dengan berbagai cara. Karena itu Riza mengajak Baim Wong dan seluruh public figure untuk turun langsung ke lapangan untuk membina para remaja itu. Banyaknya kritikan dari masyarakat memancing Baim Wong untuk memberi penjelasan di akun Instagramnya pada tanggal 25 Juli 2022 lalu. Dia menyatakan bahwa dia memastikan pendaftaran ini semata-mata agar Citayam Fashion Week menjadi ajang yang legal dan tidak musiman, dan juga untuk membawa CFW terlihat di mata dunia. Niat awal Baim Wong melakukan hal ini karena melihat istrinya yang menyukai dunia fashion. Nah, dari situlah ia tergerak untuk membuat Citayam Fashion Week untuk menjadi dikenal banyak orang.
Visi Baim Wong dan istrinya sih kurang lebih katanya mau memajukan fashion Indonesia di mata dunia. Namun, kritikan dan komentar buruk tetap menghujani Baim Wong. Masyarakat menganggap ia hanya ingin mengambil keuntungan jika CFW menjadi hak milik perusahaannya. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Juli 2022 lalu, Baim Wong menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf di akun Instagram miliknya dan berharap masyarakat tidak menghujat tim dan istrinya. Ia pun resmi mencabut pendaftaran hak kekayaan intelektual atas brand Citayam Fashion Week yang didaftarkan ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Ngomong-ngomong nih, hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pagi, polisi memberikan himbauan bahwa zebra cross adalah tempat untuk menyeberang jalan dan bukan untuk fashion show. Mungkin nggak sih ini Citayam Fashion Week ini akan ditutup? Menurut kamu gimana nih? Setuju nggak kalau area jalan itu udah nggak boleh lagi buat fashion show? Terus gimana nih pendapat kamu soal tindakan Baim Wong yang tadinya mau mendaftarkan brand Citayam Fashion Week? Apakah menurut kamu itu akan menjadi langkah yang bagus untuk memajukan fashion Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Share juga video ini jika dirasa bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian dari aku Mela mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di headline selanjutnya.